Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selamat sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi kita bertemu di channel Edukasi Belajar Biologi. Belajar biologi, kenali diri, raih prestasi, wujudkan budi pekerti. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Bagaimana materinya? Yuk kita belajar bersama-sama. Apa sih yang dimaksud dengan pertumbuhan? Kalau kalian melihat dari slide pertama ini, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa pertumbuhan merupakan proses bertambahnya tinggi, volume, atau massa tubuh pada makhluk hidup yang bersifat kuantitatif. Artinya bisa diukur dan dihitung dengan angka. Proses pertambahan biomassa atau ukuran, baik itu berat, volume, atau jumlah yang sifatnya tetap, dan sifatnya irreversible atau tidak dapat balik ke kondisi semula. Pertumbuhan ini bisa dilihat dengan melihat tampilan fisik makhluk hidup tersebut. Contohnya, bertambahnya tinggi suatu tanaman. Kemudian, apa yang dimaksud dengan perkembangan? Perkembangan merupakan suatu proses diferensiasi, organogenesis, dan diakhiri dengan terbentuknya individu baru yang lebih lengkap dan lebih dewasa, yang bersifat kualitatif atau tidak dapat diukur atau dituliskan dengan angka. Perkembangan tidak terbatas pada usia. Ini berarti makhluk hidup akan terus berkembang seiring pertambahan usianya. Contohnya pada slide ini terbentuknya bunga pada tumbuhan atau organ reproduksinya sudah mulai tumbuh dan berkembang. Kemudian, apa sih yang dimaksud dengan pembungaan? Nah, pembungaan adalah proses pembentukan bunga sebagai alat reproduksi generatif. Proses pembungaan itu yang pertama adalah induksi atau epokasi. Perubahan jaringan meristem vegetatif menjadi generatif. Yang kedua, inisiasi atau pembentukan kuncup bunga. Proses yang ketiga, inisiasi menuju atesis, kemudian diferensiasi bagian-bagian bunga dan pembentukan mikrospora dan megaspora. Kemudian atesis, yakni mekarnya bunga dan matangnya mikrospora dan megaspora. Adapun struktur bunga seperti pada slide ini, yang pertama itu adalah tangkai bunga atau petiola atau pedicella. Fungsinya untuk menyangga bunga. Yang kedua, kelopak bunga atau calyx atau sepal. Fungsinya melindungi bunga saat kuncup. Yang ketiga, mahkota bunga atau corolla atau petal. Fungsinya adalah untuk menarik perhatian serangga untuk membantu penyerbukan. Yang keempat, benang sari atau stamen adalah alat kelamin jantan penghasil serbuk sari atau polen yang berasal dari mikrospora. Benang sari terdiri dari kepala atau
antera dan tangkai atau filamen. Yang kelima, putik atau disebut juga karpel adalah alat kelamin betina penghasil ovum dan inti kandung lembaga sekuler atau disingkat IKLS yang berasal dari megaspora. Putik terdiri dari kepala atau stigma, kemudian tangkai atau stilus, dan buluh serbuk atau tuba polen. Yang keenam, oparium, yaitu bakal buah yang akan membesar menjadi buah setelah pembuahan. Yang ketujuh, ovulum, yaitu bakal biji yang terdapat dalam oparium yang mengandung sel kandung lembaga atau embrio yang akan menjadi biji. Yang kedelapan, dasar bunga atau reseptakel, yaitu tempat melekatnya mahkota bunga, kemudian benang sari dan putik. Berikutnya, pembuahan. Apa sih yang dimaksud dengan pembuahan? Pembuahan adalah proses fertilisasi gamet jantan dan betina pada tumbuhan yang menghasilkan buah dan biji. Biji adalah alat perkembangbiakan tumbuhan generatif yang dihasilkan dari penyerbukan. Nah, tumbuhan itu melakukan pembuahan ganda. Nah, pembuahan ini diawali oleh adanya fertilisasi. Prosesnya yang pertama itu inti sperma 1 yang sampai di mikropil akan dibuahi ovum menjadi zigot atau 2N. Apa itu zigot? Zigot adalah embrio yang akan menjadi calon tumbuhan. Kemudian inti sperma 2 yang sampai di mikropil akan membuah IKLS menjadi endosperm. Nah, apa itu endosperm? Endosperm adalah cadangan makanan sementara biji selama berkecambah. Kesatuan zigot dan endosperm inilah yang disebut biji. Seperti pada slide ini, di mana mikropil tempatnya, seperti apa itu ovum, IKLS, ada pada slide ini. Silakan kalian perhatikan. Kemudian ada juga yang disebut dengan perkecambahan. Apa sih yang disebut dengan perkecambahan? Nah, perkecambahan adalah proses pertumbuhan dan perkembangan embrio di dalam biji. Struktur biji seperti pada slide ini, ada yang biji monokotil dan ada yang biji dikotil. Yang pertama adalah embrio atau zigot yang telah berkembang dan siap berkecambah. Yang kedua, endosperm sebagai cadangan makanan utama pada biji. Yang ketiga, kotiledon sebagai cadangan makanan utama biji dikotil ya. Kalau endosperm tadi itu pada biji monokotil. Kemudian yang keempat, aleuron atau lapisan luar endosperm. Yang kelima, testa atau kulit biji. Yang keenam itu namanya radicula atau akar lembaga. Yang ketujuh, cauliculus atau batang lembaga. Itu terbagi lagi. Ada yang 7A itu hipokotil atau sumbu embrio yang berada di bawah tempat munculnya kotiledon, dan epikotil sumbu embrio yang berada di atas tempat munculnya kotiledon. Jadi kalau hipo itu di bawah, kalau
Pi itu di atas. Yang terakhir ke-8 itu plumula atau daun lembaga. Nah, ada 2 tipe perkecambahan. Yang pertama itu adalah perkecambahan hipogeal, di mana perkecambahan yang terjadi pada tumbuhan monokotil dan kotiledon berada di bawah tanah. Sedangkan perkecambahan yang kedua, yakni epigeal, adalah perkecambahan yang terjadi pada tumbuhan dikotil dan kotiledon berada di atas tanah. Bagaimana sih proses perkecambahan? Nah, perkecambahan ini diawali oleh adanya air masuk ke biji yang disebut prosesnya imbibisi dan testa menjadi pecah. Kemudian ada lagi pelepasan hormon giberelin oleh embrio yang memicu sintesis dan aktivasi enzim alfa amilase dan protease oleh aleuron. Jadi yang pertama tadi imbibisi dan testa pecah, yang kedua pelepasan hormon giberelin. Yang ketiga prosesnya itu ada hidrolisis atau cadangan makanan dalam kotiledon dan endosperm oleh air dan enzim. Yang keempat itu terjadinya penghasilan energi dari respirasi aerob menggunakan glukosa dan oksigen, sehingga nantinya biji ini akan menumbuhkan sebuah tumbuhan yang baru. Oke, baik. Cukup sekian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, comment, share, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam biologi.